Ini kayu apa, Mas? Jati Belanda, Mas. Jati Belanda. Iya. Wah, ini ada Agus Yudhoyono juga ini. Nah, ini yang masih body-bodinya ya, Mas ya? Ya, ini baru setengah jadi. Kemudian ini sepeda. Ini salah cat. Ini saya beli. Bisa bicara di dalam? Tidak apa-apa sambil jalan? Oh gitu? Oh iya. Sini aja dulu, Mas. Oh iya. Saya tahu Mas ya pasti grogi karena ada. Halo semuanya, selamat datang di channel saya kembali, Sam Danapa. Di video kali ini saya akan mengunjungi founder dari Pancal Bike. Jadi dia ini produksi kayu yang dimodifikasi menjadi push bike lah lebih tepatnya ya. Jadi mari kita ketemu pemiliknya. Bagaimana ceritanya kok beliau bisa memproduksi sepeda push bike atau pancal bike nih. Mari kita temui beliau ya. Ya, saya sekarang dengan Mas Nugroho, pemilik dari Pancal Bike ini. Ini yang tadi kemarin sebenarnya sudah rekor sih, udah sempat rekor cuman suaranya nggak ada. Jadi ini kita rekor orang ya Mas ya. Yeah. Seru-seruan aja. Ini Mas, boleh ceritakan kembali sejarahnya. Ini kapan mulainya Mas ini bikin ini, terus apa yang dasar alasan kenapa memulai bisnis ini? Oh ya, bisa bicara di dalam? Tidak apa-apa sambil jalan? Oh gitu? Oh iya. Sini aja dulu Mas. Oh iya. Saya tahu Mas ya pasti grogi karena ada. Betul. Ya, awal mula ini saya memulai kerajinan ini awal bulan Mei 2020. Pas pandemi corona itu masuk ke Indonesia. Dulunya saya nggak sengaja membuat sepeda push bike kayu ini karena ingin membuatkan mainan untuk anak saya. Seperti itu. Awalnya dari situ ya? Iya. Dari keisengan Masnya untuk menyenangin anak, bikin kayu. Iya. Kemudian setelah jadi sepeda itu dipakai keliling kampung, ternyata respon dari tetangga, dari teman. Kemudian saya coba membuat lagi dan saya upload di medsos, itu juga responnya bagus. Dari situ saya memulai membuat lebih banyak lagi. Oh, jadi awalnya memang tetangga atau lingkungan suka dengan karya Mas ini. Kelihatan unik seperti itu kan. Responnya bagus, ada yang minta tolong untuk dibuatkan untuk putra-putrinya tetangganya gitu ya? Iya, seperti itu. Kemudian Mas mencoba untuk beriklan di sosmed, dan ternyata responnya bagus juga. Bahkan ada yang langsung pesen kita buatkan juga. Oh ya? Oh, ya. Ini Mas, sebelumnya pekerjaan sebelumnya apa ya? Di salah satu karyawan toko Perak Kota Gede. Perak Kota Gede. Oh, ya. Itu pekerjaan masih atau pekerjaan masih sekarang. Jadi sambil saya membuat sepeda sambil bekerja itu. Oh, atau ada hubungannya dengan pandemi COVID ini? Ya memang ada. Ada. Oh, ya, memang ada. Karena memang pekerjaan di tempat kerja waktu itu ada pengurangan jam masuk. Kemudian saya di rumah mempunyai banyak waktu yang luang, kemudian saya iseng saja membuat sepeda push bike kayu ini. Begitu. Iya. Mantap luar biasa Mas. Tapi ya ini hitung-hitung kreatif, tapi menghasilkan Mas ya. Sekali menyelam dapat, aduh saya lupa istilahnya itu. Ikan paus ya. Ikan paus. Boleh lihat koleksinya Mas? Iya, monggo silakan. Siap. Ini adalah spanduknya beliau nih. Oh seperti ini ya koleksinya. Iya seperti ini. Maaf, ini putranya ini. Anak umur 3 tahun. Oh ini kayu apa Mas? Jati Belanda Mas. Jati Belanda. Iya. Jadi seperti ini, sudah ada harganya. Ya ini koleksinya beliau. Oke, luar biasa banyak sekali. Ini putranya. Mungkin yang bisa dilihat yang baru setengah jadi juga
Boleh. Mari kita langsung tengok produksinya ya Mas ya. Iya, silakan. Seperti apa? Oh ini buat selain push bike atau push bike kayu ini juga buat kaca gini ya? Cermin kaca. Cermin ya. Kaca ya. Iya. Nah itu jangan jalan saja. Nah luar biasa. Ini ada clipping ini dari koran mana Mas ya? Itu masih Merapi Antara. Oh iya. ada ya? Ada. Ya, ada di sini. Ini mungkin bisa kebaca nggak ya? Dulu KR yang terakhir itu. Ya. Yang terakhir Kemudian KR. ini juga. Wah, sudah diliput banyak media ya? Sudah diliput banyak media ya? Itu. Wah, ini ada Agus Yudhoyono juga ini. Wah, ini ceritanya gimana Mas? Kok bisa itu sampai kemarin saya diundang pas waktu itu AHY itu datang ke Jogja. Ya. Jadi ketua Demokrat Jogja itu membeli mau ngasih souvenir untuk AHY. Nah, kemudian saya terinspirasi dari sepeda souvenirnya itu. Kemudian saya buatkan, ngasihkan langsung. Oh gitu. Iya. Sebagai pelaku pembuat sepeda itu ya. Dan kebetulan itu kemarin saya pas ikut lomba itu juga UMKM itu yang diadakan Partai Demokrat. Oh ada ya? Ada. Ya? Pas kebetulan itu kita juga itu saya dipanggil itu di hotel Jogja, di salah satu hotel Jogja itu. Bulan apa itu Mas? Baru kemarin pas waktu pilkada Bantul serentak itu loh. Bulan Desember, minggu awal Desember itu pas ya, di Desember 2020 ya. Itu. Ini kok bisa mendapat info itu dari rekan atau ada salah satu wartawan koran ya? Itu bukan koran, media apa itu kemarin saya lupa. Itu kenal dengan salah satu ketua Partai Demokrat itu. Terus mereka mungkin bisa jadi mereka berkomunikasi, terus itu datang ke sini juga. Luar biasa, ini berarti sempat ketemu dengan Mas AHY ini dan sempat diberikan produknya untuk Mas AHY ini ya. Iya. Dan respon beliau gimana? Ya bagus. Oh siap, mantap. Nah, kembali ke produksinya, ini yang masih body-bodinya ya Mas ya? Ya ini baru setengah jadi. Setengah jadi ya? Jadi ini masih sekali lagi proses amplas, kemudian baru finishing. Ya. Ini untuk penyangganya ya? Itu body sama untuk stangnya nanti. Oh stang? Iya. Ini rodanya. Kita juga baru itu loh Mas, baru nunggu itu karena kemarin kan bulan kemarin ya Desember awal kalau tidak salah itu ada salah satu mebel orang Purworejo itu kalau tidak salah itu punya apa istilahnya klien daerah Eropa. Mereka juga ingin memesan ini sepeda ini. Tapi kemarin baru apa ya istilahnya negosiasi untuk waktu, harga, terus model, itu juga sudah masuk. Tinggal kemarin terakhir itu nunggu warna rodanya saja. Mereka pengennya warna hitam. Oh iya. Tapi setelah dicek-cek kok agak susah cari full semuanya hitam itu. Yang di Jogja khususnya. Kemudian saya coba cari-cari di online itu ternyata dapat. Ya belum lama saya dapat warna hitam itu, mungkin baru 2 mingguan saya dapat warna hitam itu. Oh ya, mungkin dari penonton misal kalau punya info mengenai roda hitam nanti bisa komen atau di deskripsi untuk kontaknya Mas Nugroho ini ya. Oh ya, ini dari semua produksi ini yang selain yang tidak diproduksi Mas cuman roda ini ya, memang sayangnya ya. Yang nggak bisa saya bikin rodanya saja. Memang roda memang harus butuh alat dan pabrik besar memang. Kemarin yang saya ada pelanggan yang berapa 2 sampai
4 orang apa ya yang rodanya itu saya cat warna hitam. Dan sekarang ya sudah, kemarin saya tanya warnanya sudah pudar ya? Pudar, kembali ke aslinya, karena karet itu nggak bisa dicat ternyata. Nggak bisa dicat. Iya memang Mas. Nggak nyatu sama itu. Ini ruang produksinya. Ini nggak apa-apa Pak, saya shoot Mas ya? Nggak apa-apa, monggo. Ini ruang produksinya seperti ini. Barangkali bisa menginspirasi teman-teman di luar Jogja atau malah Jogja, malah yang di Jogja bisa belajar dengan Mas Nugroho langsung ini. Ya. Jadi inspirasinya dari anak ya, dari anak ide ya. Pertama itu ingin membuatkan mainan saya itu. Anak saya ternyata kok ya itu tadi, tetangga, teman, responnya bagus. Ada yang suruh membuatkan, kemudian saya coba. Tapi waktu awal dulu saya membuatnya dari multiplex Mas. Oh iya, ini kayunya apa aja Mas ya? Kayunya kalau sekarang saya pakai jati Belanda. Jati Belanda palet ya. Sama kayu lain tidak ya? Saat ini jati Belanda keunggulannya mudah diproses, di finishing juga bagus karena seratnya itu kelihatan. Lebih terlihat. Iya, lebih indah ya. Ya, lebih bagus. Lebih enak dilihat. Kemudian tadi Mas sempat menyebut multiplex. Kenapa tidak digunakan? Agak susah Mas malahan. Susahnya? Ya susahnya apa ya? Ya harus ngelubang bautnya itu juga salah satu. Lubang jadi tebal lah, multiplex itu tebal yang 18 mili itu. Bautnya nggak nyampe, jadi harus melubangi multiplexnya dulu. Dan diprosesnya pun agak susah. Finishing itu karena banyak lubang-lubang. Kalau multiplex itu cuma kayak dilem saja tuh Mas. Ya. Banyak yang lubang-lubang itu harus nutupi pori-porinya itu. Oh iya. Di finishingnya di sini juga agak kesusahan nanti terlalu sedikit kasar. Jadi pilihan sementara kayu terbaik versi Mas untuk saat ini kayu jati Belanda ini ya. Palet ya. Kayu palet lah lebih tepatnya lebih mudah di finishing, di finish. Kelihatan bagus juga dilihat. Tadi untuk klien sementara yang terbesar planning ya? Bukan planning ya? Apa? Rencana pemesanan terbanyak tadi dari Purwokerto itu ya? Ya. Itu kita ya juga belum menghubungi beliau lagi karena kita sudah dapat itu roda warna hitamnya itu dan kata penjualnya kalau sejumlah itu dalam waktu misalkan 2 bulan kok kayaknya juga agak kesusahan karena mereka nggak buat sendiri toh. Jadi mungkin dia ngambil dari mana saya kurang tahu itu. Tapi kendala terbesar adalah stok warna hitam ya rodanya ya. Tapi untuk bulan ini kalau sekitar 50-an saja bisa ya. Kemarin kalau di atas 50 kemungkinan masih harus kita waktunya kalau itu. Itu sekitar 200 sampai 300 spesies itu rencana itu. Kemudian ini sepeda. Ini salah cat. Ini saya beli. Karena salah cat. Justru malah salah cat, malah saya beli. Ini luar biasa Mas, ini dari ide yang tidak disengaja ya. Iya memang. Kemudian justru malah menghasilkan di masa pandemik ini ya. Dan harganya pun juga terjangkau. Nah ini Mas, saya belum tanya harga. Harganya rentang berapa Mas? Mulai dari 310 sampai 400-an Mas. 400-an ya? 400-an tertingginya berapa? 400 itu. 400.000 tertinggi? Iya. Ya kalau misalnya ada yang request speknya digini-gini bisa ya? Bisa asal itu pakai itu pedal itu. Saya belum mencoba belajar yang pakai sepeda itu. Pakai pedal itu. Iya. Karena sudah ada juga itu yang minta coba Mas saya dibuatkan itu yang pakai pedal. Seperti itu. Ya nanti bisa eksperimen Mas. Ini tidak sempat ikut dilombakan Mas? Kan ada perlombaan pushback anak itu. Ada yang pernah nyoba nggak itu? Kalau Jogja ada sih lomba pushback anak itu, tapi dari bahan yang pabrikan, dari besi atau apa itu. Tapi kalau khusus untuk kayu belum ada. Belum ada yang nyoba ya? Tapi kita juga sudah
pernah datang ke itu ditawari stand untuk membuka stand di perlombaan itu. Oh, sempat sudah 2 atau 3 kali ya saya coba itu. Dan responnya bagus? Ya bagus ya, bagus juga. Ada yang beli juga ngambil. Luar biasa Mas ini. Tapi yang belum pernah itu lomba pushback yang dari kayu. Ya itu dia, saya penasaran. Ada nggak berani mencoba ini? Ini saya kira bisa ya Mas ya, nggak masalah. Tapi ya, saya kurang tahu sih. Karena saya belum. Ya bisa saja. Iya bisa sih. Kalau panitianya ingin itu apa? Coba kita dari kayu lombanya. Ini stok kayu juga. Dan untuk keamanan sendiri kita buat seaman mungkin untuk usia-usia balita itu kan. Dari kayu kita amplas sehalus mungkin, dari bautnya yang dulu kita potong sekarang kita coba kita pas, kita cari baut yang panjangnya pas untuk kayu bodi itu ya. Karena yang kemarin-kemarin masih saya potong Mas, karena yang panjangan ya. Sekarang langsung saya pas, jadi nggak ada pemotongan di bautnya. Di sini terutama di sini. Nah di sini. Ini sudah, ini nggak ada proses potongannya di sini, jadi sudah pas kayunya. Jadi tinggal pasang saja, lebih halus lagi. Ya, yang ini yang saya beli karena salah chat, justru malah saya beli. Oke, ini Mas, karena nanti saya takut mengganggu produksinya. Kira-kira ada kesan-pesan buat teman-teman yang ingin meniru usaha Mas mungkin? Ya, untuk teman-teman yang ingin mencoba membuat itu atau apa? Malah bukan hanya kesan-pesan ya? Ada mau di reseller atau apa, nanti bisa tengok deskripsi saya. Oh iya ya. Bisa kalau ingin jadi reseller ya. Kita juga nggak apa ya matok harus sambil segini enggak. Jadi mau berapapun satu saja boleh. Bisa itu untuk reseller itu. Ya. Tapi kalau untuk pertama kali kita tetap harga awal. Kemudian untuk kedua kalinya kita baru reseller. Kecuali pertama dia ngambilnya lebih dari 2. Nah itu kita juga langsung harga reseller. Ya monggo, itu kebijakan Mas Nugroho nanti bisa dibicarakan dengan Mas Nugroho langsung. Takutnya nanti ngambil pertama 1 beliau mungkin untuk reseller, untuk dijual lagi ternyata takut saya untuk dipakai sendiri ya. Sudah saya kasih harga murah ya. Itu yang penting lokal pride Mas. Iya. Kemudian kesan pesan Mas, kira-kira apa yang untuk teman-teman ini? Pesan-pesan. Ya, kesan-pesan. Ya tips ya buat teman-teman yang kira-kira ingin meniru model bisnis Mas ini, kira-kira. Tipsnya harus tekun saja. Ya, ditelateni memang agak sedikit susah ya kalau cuma apa ya setengah-setengah membuatnya. Jadi wah ini kok kesusahan di sini, kalau mereka nggak serius ya nggak bisa. Ya sih memang. Tapi untuk pekerjaan kerajinan kayu ini memang tangan-tanganan sih kalau saya bilang ya. Tidak semua tangan bisa. Ya, saya pribadi pun kalau pekerjaan kayu saya ceroboh kalau saya. Kalau saya pribadi kayu ceroboh, kalau Masnya memang ya ada yang pintar memasak ya kan ya Mas. Ya, ada yang pintar memasak, ada yang masak. Untungnya dari pekerjaan di karyawan perusahaan perak ya. Iya. Masnya di bagian saya di tokonya. Di tokonya ya. Jadi yang CS ya ibaratnya ya. Kemudian bisa ke kayu nih. Ini lompatan yang luar biasa loh, jauh sekali loh. Padahal di pendidikan juga nggak ada kayunya. Ya. Dari SMA, SMU-nya juga nggak ada. Aduh Mas, zaman sekarang jangan khawatir Mas, pendidikan itu sudah nggak jamin ya. Gimana ya? Apalagi di Jogja kalau nggak serba bisa nggak. Iya betul. Mas tahu kan ya di Jogja seperti apa. Tapi ya saya nggak berani ngomong masalah itu, nanti takutnya. Iya betul. Ya, ini nampaknya kita akhiri Mas ya, karena takutnya nanti mengganggu. Oke. Saya kira cukup. Makasih Mas ya. Ya, terima kasih. Mari.